Ketemu lagi di sini para sahabat Siti Fadilah. Sudah lama saya tidak muncul di YouTube ya. Kali ini saya punya tamu yang sangat penting sekali untuk saya terutama, dan sangat penting untuk bangsa Indonesia ini. Yaitu tamu saya adalah Pak Ihsanuddin Nursi. Dia orang jenius yang dia bisa melihat nasib kita ke depan. Bagaimana kita nanti ke depan itu. Dia tapi bukan tukang ramal, tapi dia based on scientifically. Ya. Nah, monggo Pak Ihsanuddin. Aduh, terima kasih Anda sudah datang ke rumah saya. Nah, ini rumah saya. Iya. Dan saya sudah kangen sekali pada Anda karena kita sudah lama tidak pernah berbincang. Oke. Begitu banyak perkembangan dan semakin menakutkan. Bagi saya semakin menakutkan. Iya. Baru saja Wolbachia lewat dan kemudian pandemic treaty sekarang kita hadapin. Pandemic treaty itu saya diteleponi teman-teman saya dari luar. Ibu kok diem saja, ibu kok diem saja. Saya bukan diem, saya juga sedang berpikir karena betapapun pandemic treaty adalah langkah-langkah politik, langkah-langkah yang politik sebetulnya tidak bisa diceritakan pada khalayak ramai, tapi khalayak ramai harus tahu apa yang akan terjadi bila pandemic treaty itu ditandatangani. Permasalahannya ketika mereka itu menghubungi saya, kemudian saya teliti apa itu, apa yang sudah terjadi, bagaimana Indonesia terhadap pandemic treaty. Ternyata Indonesia itu jadi co-chairnya. Menteri Kesehatan kita jadi co-chair dari pandemic treaty. Padahal menurut saya pandemic treaty itu sangat membahayakan kedaulatan bangsa kita. Nah, sebelum Ibu bicara isi pandemic treaty-nya, sebenarnya di belakang pandemic treaty itu apa, Bu? Sebelumnya, apa sih di belakang pandemic treaty itu apa? Ya, sampai Ibu pernah membatalkan International Health Regulation. Itu kan salah satu latar belakangnya itu. Tapi sebenarnya apa di belakang pandemic treaty itu? Saya sebetulnya tidak membatalkan International Health Regulation, tapi kita merevisi. Pada tahun 2005 kita revisi dan kemudian diketok di 2007. Nah, di dalam revisi itu kami menarik WHO itu supaya berperan seperti yang seharusnya. Sebetulnya WHO itu kan suatu organisasi dunia yang seharusnya melindungi umat manusia di dunia dari bencana kesehatan. Akan tetapi pada prakteknya ternyata tidak begitu. Nah, disitulah saya melihat bahwa kadangkala WHO itu digunakan oleh suatu kepentingan. WHO-nya sendiri nggak salah, tapi digunakan oleh suatu kepentingan atau kekuatan besar yang menggunakan WHO itu. Padahal WHO itu menguasai 194 negara, bukan menguasai seharusnya. WHO hanya sebagai koordinator. Nah, dengan pandemic treaty, mereka ingin bahwa WHO itu mempunyai kekuasaan mutlak terhadap negara-negara yang ada di dalam di bawahnya. Kalau di dalam organisasi kan biasanya ada steering committee, ada organizing committee. Nah, kalau Ibu bilang WHO-nya nggak salah, berarti ada steering committee-nya kan? Nah, itu steering committee-nya siapa, Bu? Steering committee-nya waduh. Siapa tuh, Bu, kira-kira tuh, Bu? Sampai akhirnya muncul International Health Regulation, lalu muncul gagasan untuk mengamandemen, lalu muncul gagas untuk pandemic treaty. Itu sebenarnya siapa? Itu mesti ada yang menstir. Ya, itu non-state actors. Non-state actor. Kalau disebut non-state actor, di publik sudah terbuka, Bu, bahwa yang mengusulkan pandemic treaty, yang mengusulkan amandemen International Health Regulation, itu negaranya adalah Amerika. WHO sendiri terbuka situ. Ya, satu Amerika. Iya, memang badan korporasinya itu Pfizer. Di belakangnya baru ada badan perusahaan-perusahaan korporasi farmasi lainnya. Artinya sesungguhnya Big Pharma. Itu memang umumnya Big Pharma. Tapi kalau kita lihat itu secara menyeluruh, maka tentu kita akan balik ke sistem politik. Nah, itu we look beyond the pandemic treaty artinya. Artinya seperti juga pada sektor lain. Pada sektor lain misalnya pada sektor keuangan. Kita kan nggak bisa ngelihat sekedar Federal Reserve menampilkan
menahan tingkat suku bunga tinggi karena dengan inflasi tinggi. Kan kita harus melihat di balik ini kepentingan siapa gitu. Di balik Federal Reserve mempertahankan Fed Fund Rate yang tinggi sampai akhirnya indeks dolar menguat dan memukul mata uang lain gitu. Kan kita harus bertanya, di balik ini apa, siapa sebenarnya mau permainan ini, permainan siapa? Sama dengan pandemic treaty. Yeah. Mestinya kita ngelihat gitu ya, di belakang pandemic treaty ini siapa pemainnya. Nah tadi sudah saya sebut, ada pemerintah Amerika, ada Big Pharma. Big Pharma. Nah ketika kita tahu Big Pharma, tentu akhirnya kita tahu memang produk Big Pharma itu apa? gitu. Vaksin. Nah itu dia. Maka pada waktu saya menghadapi flu burung, saya sangat concern sekali bahwa kami tidak butuh vaksin. Kami bisa menghentikan pandemi flu burung tanpa vaksin. Nah, karena kalau Big Pharma bisa beruntung dengan vaksin yang diberikan pada waktu pandemi, itu berbahaya. Karena akan membuat Big Pharma itu membuat pandemik. Karena dengan pandemik maka dia membuat vaksin, maka dia akan mendapat untung. Tentu saja orang yang cari duit pasti akan mencari pasarnya toh. Sebentar Bu, karena ini cerita vaksin berarti berkaitan dengan COVID-19. Dalam sejarah teman-teman yang menolak vaksin di Amerika dan di Uni Eropa, itu muncul the best vaccine is no vaccine. Kenapa begitu Bu? Ya karena baru setelah 2 tahun nih, kemudian ketahuan bahwa side effect-nya itu baru ketahuan. Ternyata sangat bervariasi. Ada yang kena jantungnya, ada yang kena demensia, ada yang matanya dan sebagainya. Jadi ternyata vaksin yang sebetulnya mRNA vaksin itu memang belum pernah digunakan. Baru digunakan pada COVID ini. Bukankah Amerika diingatkan oleh Dr. Robert Malone dan kawan-kawan, ada sekitar 17 dokter dan ahli farmasi membuktikan bahwa vaksin COVID-19 yang emergency using authority tadi tidak terbukti efektivitas keamanannya baik dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sehingga vaksin yang mereka lakukan sesungguhnya punya niat tertentu, bukan cuma sekedar memberikan kekebalan pada tubuh, tapi memang punya niat tertentu. Dan itu Robert Malone dan kawan-kawan membuktikan. Ya, Robert Malone itu pencetus vaksin juga loh, tapi dia akhirnya sangat melawan. Betul, tapi karena Robert Malone sendiri punya riset tentang vaksin, jadi dia berani menyatakan bahwa vaksin COVID-19 itu juga begitu. Bahkan salah satu kajian, ini saya baru saja menerima data tentang kenapa mesti keluar the best vaccine is no vaccine gitu ya. Karena salah satu yang dimuncul ke mereka, vaksin as business. Vaksin as business itu bukan sekedar bisnis, tapi bagian dari depopulasi. Itu makanya tadi Ibu bilang, dia merusak mata, dia merusak jantung, dia merusak paru-paru, bahkan blood clot terjadi. Blood clot itu paling berbahaya. Karena dengan blood clot itu bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa kemana-mana. Nah, kalau kita balik lagi ke pandemic treaty, kenapa kemudian mereka akan memaksakan bahwa seluruh dunia harus tunduk pada konstitusi Badan Kesehatan Dunia? Karena di belakang itu tidak ada. Jadi itu ada suatu perubahan. WHO yang tadinya sebagai koordinator, sebagai badan konsultansi, badan kerjasama menjadi penguasa. Nah ini pandemi itu yang tidak boleh itu ini, bahwa WHO menjadi penguasa. Itu banyak ditolak oleh negara-negara. Ada Rusia dengan 11 dari negara. Dari 194 berapa negara yang menolak Bu? Kira-kira masih sedikit sih, di bawah 40-an ya. Di bawah 40 ya. Tapi sebetulnya di dalam negaranya mereka itu sebenarnya semua pada tidak setuju. Tapi pemerintahnya itu sangat setuju. Di Uni Eropa Bu? Di Belanda, Belanda itu rakyatnya juga nggak setuju. Betul Bu. Jadi di Uni Eropa muncul badan-badan pesaing bidang kesehatan yang mencoba untuk membuktikan bahwa gerakan kesehatan yang dibangun oleh mereka itu tidak terbukti valid, tidak terbukti punya efikasi cukup bagus, tidak terbukti tingkat security-nya bagus. Gerakan ini kencang Bu, dia terjadi. Dan yang menariknya tadi yang saya sebut, mereka mendirikan satu dewan kesehatan
yang menyatakan bahwa sesungguhnya kerjaan yang dilakukan oleh kelompok sana itu pada akhirnya adalah sebuah jadi mereka menyebutnya sebagai double standard. Di satu sisi dalam mereka memiskinkan karena masyarakat diharuskan belanja kesehatan yang sesuai dengan hendak mereka, tapi di sisi lain juga mereka menurunkan kualitas kehidupan, bahkan depopulasi. Bahkan membunuh. Iya, depopulasi tadi. Nah, dari sana muncul kajian menarik. Kalau begitu ketika mereka melakukan double standard, itu berarti pandemic treaty tidak berdiri sendiri. Nah, Ibu ngeliatnya gimana, Bu? Ya jelas. Anda dong yang menerangkan ke saya. Pandemic treaty pasti tidak berdiri sendiri. Ngapain cuma pandemic treaty aja? Pasti pandemic treaty punya maksud dan tujuan di belakang itu. Bukan hanya soal pandemik saja. Nah, saya dengar dari Ibu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo belum menyetujui pandemic treaty ya? Belum ditandatangani. Belum ditandatangani. Belum. Nah, tapi kalau dia tidak tanda tangani, menarik buat saya kajiannya. Kenapa dia setuju istilah keadaan luar biasa pada Undang-Undang Kesehatan yang baru? Karena kata-kata keadaan luar biasa dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru sesungguhnya merujuk pada posisi begitu. Mandatory vaksin. Mandatory vaksin. Ya, yang terutama mandatory vaksin. Iya. Itu jadi isi dari Omnibus Law Kesehatan itu sinkron dengan pandemic treaty. Betul. Ya. Betul sekali. Dan ada hal yang menarik, yang IHR itu, International Health Regulation, itu satu nomenklatur tentang virus. Nomenklatur virus. Tentang virus itu mestinya dikembalikan seperti dulu. Jadi jangan semau-maunya saja, kayak COVID itu tidak cocok dengan nomenklatur yang seharusnya melalui IHR. Kemudian definition tentang pandemik itu harus dipegang. Nah, dengan COVID, pengalaman COVID kemarin, definisi pandemik itu tidak terpenuhi. Karena menurut IHR, definisi pandemik itu nomor 1 harus ditemukan virus pada kelelawar atau virus pada binatang yang telah bermutasi pada manusia, yaitu timbulnya reseptor human reseptor pada virus pada binatang. Tapi sampai sekarang tidak ditemukan virus yang bereseptor human itu pada virusnya kelelawar. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena antara Cina dan Amerika udur-uduran. Kamu salahnya Amerika ini, Amerika bilang salahnya Cina ini. Padahal intinya virus utama itu tidak ditemukan. Padahal itu syarat pertama dari pandemik. Syarat kedua ditemukannya human to human transmission, ditandai dengan adanya reseptor human to human. Nah ini mungkin engkau nggak ada apakah betul ada human to human transmission pada waktu COVID. Nah karena banyak tuh yang suami istrinya kena tetap satu kamar, tapi ini suaminya nggak apa-apa itu. Nah itu banyak cerita seperti itu. Terus yang ketiga ada suatu reseptor antara bangsa satu ke bangsa yang lain. Nah, itu baru pandemik dunia. Dan kemudian keempat, kelima, keenam, jadi ada 6 fase gitu. Nah ini dihilangkan menjadi Public Health Emergency International Concern. Nah ini seperti di Wuhan. Wuhan hanya menggunakan ini. Karena Wuhan tidak menemukan virus yang pertama tadi. Jadi Wuhan hanya menggunakan Public Health Emergency International Concern, PHEIC. Nah ini PHEIC ini gampang banget dimanipulasi. Sehingga kita tidak akan bisa membedakan apakah pandemik itu natural ataukah buatan, ataukah bioterorisme. Pertanyaannya menjadi begini, Bu. Public health itu punya kriteria nggak? Nggak, ya public health. Ya, ada kriteria. Emergency. Jadi ada yang mati banyak, kemudian international concern, ya, seperti COVID di Wuhan deh. Maksud saya begini, tadi Ibu menyebut tentang apa yang disebut dengan kriteria pandemi ada 6. Ibu sudah kemukakan 3. Lalu ketika dia bergeser menjadi public health emergency international. Ini nggak dipakai. Oh, bukan. Dia sendiri punya indikator nggak tentang public health emergency punya misalkan kematian mendadak pada jumlah yang besar. Dan kemudian misalkan kayak di Wuhan itu PHIIC itu yang bekerja. PHIIC itu gitu. Kemudian baru setelah beberapa bulan baru diketok oleh WHO setelah orang tidak mempermasalahkan, diketok sebagai pandemik itu tanggal 13 Maret. Padahal PHIIC-nya mungkin Januari.
Nah, itu sekarang akan diresmikan dengan IHR-nya dengan PHIC itu. Salah satunya. Tapi orang kan nggak ngeh. Karena kenapa saya nggak? Karena dulu yang merevisi adalah Indonesia. Jadi sebenarnya kata kuncinya tergantung sekali pada ukuran-ukuran atau indikator-indikator yang diterapkan, apakah dia relevan, signifikan, dan sinkron apa tidak dengan istilah itu sendiri. Relevan, signifikan, dan sinkron nggak dengan posisi itu untuk menunjuk ada konsistensi dari sebuah peristiwa dengan kondisi itu gitu Ibu ya. Gitu ya. Kalau nggak ada begitu kita nggak ada pegangan. Ini pandemik ataukah bioterorisme? Bingung. Ibu sudah bergeser dari cerita pandemi menjadi bioterorisme. Kenapa mesti begitu, Bu? Loh, kan Bill Gates juga bicara setelah pandemi COVID, seluruh dunia harus bersiap untuk suatu bersiap-siap untuk bioterorisme, untuk suatu bioweapon. Jadi perang virus lah sertanya. Nah itu pernah dia katakan beliau ketika pas habis COVID, barangkali masih ada itu. Istilah bioterorisme atau bioweapon itu sesungguhnya dimunculkan oleh George Walker Bush pada 17 September pada September 2000, tanggalnya saya lupa, tapi itu dimunculkan oleh Presiden Amerika George Walker Bush pada National Security Strategy of US dengan menggunakan istilah chemical and bio weapon. Sudah digunakan itu. Ini ada pihak yang sedang mempertahankan posisi hegemoninya. Ini ada pihak yang sedang mempertahankan dominasinya dari sebuah peperangan, saya nggak bilang pertempuran, dari sebuah peperangan yang sesungguhnya sudah terjadi kalau di abad 21 ini, sudah terjadi lewat yang namanya perang dagang. Perang dagang 2008, kalah dia, naik menjadi perang nilai tukar, currency war. Trade war, currency war, naik berikutnya menjadi ICT war, naik berikutnya menjadi economic war, economic ideology war, naik berikutnya menjadi apa yang saya sebut sebagai accumulative war. Ini saya bangun desain berpikirnya untuk menunjuk bahwa sesungguhnya never ending war. Nah, karena saya menggunakan istilah never ending war, maka penelusuran tentang vaksin, penelusuran tentang ancaman adanya disease X yang lebih menakutkan dibanding COVID-19, seperti yang dinyatakan oleh John Hopkins University. John Hopkins sebelum ngomong Januari, saya ngomong pada 21 Juni 2023. Pada akhirnya mesti kita tarik mundur ke belakang, apa yang sedang dirancang oleh satu bangsa terhadap bangsa lain. Nah, saya dapat, Bu, bagaimana Woodrow Wilson menggunakan istilah geoengineering. Geoengineering? Perekayasaan cuaca. Nah, itu perekayasaan cuaca, perekayasaan iklim yang tadi dengan bagaimana menggunakan kekuatan kimia, kekuatan biologi untuk mendikte sebuah tempat. Sampai di situ. Itu digunakan oleh Woodrow Wilson. Maka menang dia pada Perang Dunia Kedua. Dirancang berikutnya lah Franklin D. Roosevelt bersama Winston Churchill. Istilah Woodrow Wilson sendiri dengan engineering berujung pada yang disebut dengan tata dunia. Nah, setelah Perang Dunia Pertama muncul Franklin D. Roosevelt bersama Winston Churchill, tidak selesai, muncul lagi lewat Perang Dunia Kedua. Tetapi sebelum Perang Dunia usai, mereka menyebut tentang tata dunianya dengan istilah Bretton Woods. Jadi Bretton Woods itu adalah tata dunia yang mereka gagas. Lahirlah tiga institusi politik, satu institusi ekonomi. Ada PBB, ada NATO. Ada tiga institusi ekonomi, satu institusi politik. PBB, World Bank, IMF, sama GATT. General Agreement Trade and Tariff. Yang GATT sendiri kemudian berubah menjadi WTO pada tahun 94. Karena putaran Uruguay yang macet. Nah, di situ pertarungan. Nanti akan muncul lagi pada peristiwa 2015 ketika yang namanya Amerika pun kalah dalam upaya menyerang Amerika sehingga muncul Black Monday keempat, 24 Agustus. Black Monday keempat adalah serangan terhadap pasar modal Shanghai yang memukul nilai tukar yuan, yang memukul nilai tukar rubel, tapi sekaligus memukul sistem pembayaran. Sehingga saat itu Cina merasa dan Rusia merasa pentingnya membangun sistem pembayaran sendiri. Ini nanti akan masuk ke dolar system ya. Payment system. Itu sangat penting ternyata ya. Bukan ternyata, harus begitu karena di belakang ini ada soal dominasi.
Di belakang ini ada soal kemudian Anda diarahkan untuk periode tertentu. Nah ini arahnya kalau dari pertempuran di sini, dilihat dari cerita panjang tadi, sesungguhnya mereka mendayagunakan seluruh kapasitas diri untuk menghegemoni dunia. Tapi poinnya adalah, kalau kita ngelihat pandemic treaty, yang mengubah posisi, kata kuncinya adalah mengubah posisi badan kesehatan dunia dari badan koordinator, badan konsultasi menjadi badan penguasa, sehingga menggunakan istilah konstitusi WHO, kan istilahnya sudah berubah. Konstitusi WHO jadinya. Kenapa disebut konstitusi WHO? Karena mereka yang menyatakan bahwa badan kesehatan dunia sama dengan PBB. Iya. Setara dengan PBB. Kalau PBB soal politik, ini soal kesehatan. Iya. Ya, gitu. Dan sekarang isunya adalah isu kesehatan. Isu kesehatan. Jadi kalau kita ambil dalam kerangka berpikir begini, maka uraian panjang sejak awal abad 20 hingga hari ini, pada hakikatnya karena memang Amerika hendak menggapai visinya. Visinya adalah oke, itu situasi dunia seperti itu. Iya. Sekarang kira-kira bagaimana negara kita menghadapi itu kira-kira? Dengan mungkin dengan next presiden ini. Saya melihat kunjungan Tony Blair 2 kali ke Prabowo Subianto itu adalah pesan yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia. Karena terakhir saya menyaksikan Tony Blair itu mendukung pandemic treaty. Aku sudah berkirim surat loh pada Pak Prabowo. Jadi sudah saya lihat bagaimana istilahnya apa ya, duta Badan Kesehatan Dunia, duta badan korporasi. Ya tapi mudah-mudahan Pak Prabowo tidak terpengaruh oleh itu ya mudah-mudahan. Karena Pak Prabowo bercita-cita. Mudah-mudahan Pak Prabowo baca surat saya. Mudah-mudahan. Terutama karena Pak Prabowo ingin kembali ke Undang-Undang 45. Iya itu. Jadi karena satu-satunya partai, iya. satu-satunya partai yang mempunyai ahli ART itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Pernyataan Donald Trump kan waktu jadi presiden itu jelas pusat pemerintahan dunia adalah Washington, pusat spiritual bumi adalah Yerusalem. Mereka itu memang mempunyai pendapat bahwa kalau tidak ada yang dominasi, maka siapa yang mau mengatur dunia? Dunia nanti akan berantakan kalau tidak ada yang ngatur gitu loh. Itu dominasi dalam arti yang baik sebetulnya gitu. Tapi yang namanya dominasi mana bisa membedakan baik dan tidak. Sepanjang dominasi itu didasarkan atas pikiran manusia, pasti berantakan. Karena pasti ada kepentingan-kepentingan subjektif di belakang itu. Itu yang disebut dengan tidak adanya kejujuran dan keadilan. Jadi kalau niat mendominasi adalah keserakahan, kalau niat mendominasi itu adalah dalam rangka ketidakjujuran, kalau niat mendominasi itu adalah dalam rangka menentang kehadiran manusia di dunia sebagai bentuk utusan Allah untuk menjalankan kebaikan, dia tidak akan pernah bisa menyatukan. Ya. Dan itu terbukti sejarah obat manusia. Sejak yang namanya, maaf saya mundur ke belakang, sampai abad ke-15. Bagaimana Tordesillas dan Zaragoza diperjanjikan. Itu terbukti di situ. Bagaimana Tordesillas, bagaimana Zaragoza berlanjut sampai kemudian masuk di percaturan di abad 19, masuk di abad 20 dan seterusnya hingga sekarang. Kalau kita ngeliat percaturan itu seperti itu, maka kelihatan ketika dunia dikendalikan oleh pikiran manusia, maka tidak akan ada keadilan. Artinya siklus, kalau ngambil siklusnya, siklus 7 abad. Kalau kita ambil siklus dari abad 14 sampai dengan sekarang 7 abad, berarti abad 21. Itu memang human decline terjadi. Human decline? Terjadi. Itu makanya terjadi depopulasi, Bu. Jadi human decline itu diikuti dengan depopulasi. Ya, orang tidak menangkap itu. Maaf ya, Bu ya, maaf. Saya minta maaf. Saya misalnya melihatnya begini. Saya pernah memviralkan 10 langkah depopulasi. Yang dari 10 langkah itu antara lain adalah vaksin. Kajian saya tentang depopulasi 10 langkah itu sesungguhnya tidak didasarkan oleh mimpi saya. Tapi saya ngambil dari perdebatan-perdebatan di Amerika, perdebatan di Uni Eropa, dan perdebatan sejumlah ahli tentang bagaimana mereka melihat global simulation pandemi. Yang dilakukan oleh John Hopkins University, yang dihadiri oleh Bill Gates, dihadiri oleh Michael Bloomberg, dihadiri oleh Gina Vasella. Gina Vasella ini wakil direktur CIA.
Nah sekarang 3 orang yang kelihatan berpengaruh adalah mereka. Bahkan dihadiri juga oleh Klaus Schwab. Saya lupa menyebutnya. Klaus Schwab adalah World Economic Forum. Poinnya, ketika kemarin John Hopkins University, the next pandemi adalah disease X, dan itu lebih menakutkan. Kok ini konsisten mereka? Apa poinnya? Menghegemoni, mendominasi dunia melalui industri farmasi itu. Isu kesehatan. Itu menjadi real. Kenapa? Karena indikatornya sederhana. Kalau ibu bilang 2 tahun kemudian ternyata vaksin tidak terbukti. Saya sudah menyatakan lebih awal. Ketika digunakan istilah emergency, using authority, kan pertanyaan berikutnya, ukuran emergensinya apa? Nggak ada. Nggak ada. Dan Anda menjadikan manusia terbuka itu sebagai laboratorium terbuka. Dehumanisasi. Ya. Dehumanisasi. Itu human decline. Gitu Bu ngelihatnya. Ya. Ngambilnya begitu gitu loh. Oh, loh, Anda menggunakan manusia laboratorium sebagai laboratorium terbuka. Percobaan. Iya, kelinci percobaan. Saya bilang laboratorium terbuka, kelinci percobaan. Disitulah saya ngambil paling tidak 2 negara. Waktu itu Jerman dan Jepang. Angela Merkel menyatakan kalau warga negara saya untuk jangka menengah jangka panjang terjadi apa-apa, negara ngambil tanggung jawab. Tapi kemudian Angela Merkel karena memang sudah lama tersingkirkan. Yang menarik Jepang, Bu. Jepang membuktikan sejumlah vaksin terkontaminasi. Iya, iya. Sehingga jutaan vaksin dikembalikan. Iya. Tapi berikutnya pemerintah Jepang menyatakan, jika warga negaranya terkena dampak negatif atas pengguna vaksin, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, negara bertanggung jawab. Ada lagi negara lain kayak gitu? Ada. New Zealand. Makanya New Zealand dalam pandemic treaty menarik diri, Bu. Itu logikanya. Makanya New Zealand dalam pandemic treaty menarik diri. Karena belajar dari cerita pandemi yang dibikin oleh John Hopkins kemarin. Gitu pertarungannya. Nah, kita naik sekarang sedikit. Dari cerita tentang bagaimana Trump yang menyatakan pusat pemerintahan dunia adalah Washington, pusat spiritual bumi adalah Jerusalem, dan pusat kerajaan dunia adalah London. Dia pada hakikatnya sama, tidak sepenuhnya mendukung vaksin, tapi juga kemudian dalam posisi bagaimana bermain cantik terhadap situasi Amerika ketekan. Mereka nggak mau sepenuhnya, kan pada akhirnya kalau perang bisnis. Amerika, masyarakat Amerika itu menolak pandemi itu. Tapi pemerintahnya, kan pemerintahnya kaki tangan korporasi. Nah iya, susah. Kalau kaki tangan korporasi, itu yang saya sebut sebagai demokrasi korporasi sejak 2004, Bu. Yang Indonesia sama, demokrasi korporasi. Indonesia juga kan? Sama, demokrasi korporasi. Nah, kalau kita terusin sekarang, Bu, dalam cerita Ibu tadi tentang, saya tertarik pada istilah Ibu, bagaimana cerita tentang bioweapon tadi, bioweapon dalam kaitan dengan pandemi tadi, gitu ya. Pandemi as a bioweapon. Yeah. Pandemi as a bioweapon. Sekarang ini penerapan bioweapon berarti dalam modal proxy war. Terbukti proxy war. Nah, iyalah. Nah, Ibu mengemukakan, nih Ibu perlu cerita bagaimana cerita tentang Wolbachia yang berhubungan dengan yang namanya dengue. Yang kemudian bermutasi menjadi sebuah nyamuk baru yang menyerang masyarakat. Yang merubah karakteristik dari demam berdarah. Berubah karakteristiknya. Bu, Ibu tahu bagaimana Wall Street Journal membuktikan? Wall Street Journal membuktikan minggu lalu sebagai tentang nyamuk ini, tentang nyamuk ya. Tentang nyamuk. Saya ingin mengatakan pada Ibu bahwa dunia sesungguhnya memang sedang dimainkan dalam industri kesehatan setelah namanya industri keuangan dimainkan oleh Federal Reserve lewat 2 kebijakan. Tingkat suku bunga tidak turun dan menahan inflasi tinggi. Jadi mereka menggunakan 3 senjata, Bu. Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah keuangan, senjata ketiga adalah ICT. Ya. ICT. Perang semikonduktor. Itu adalah aplikasi dari perang semikonduktor. Soal itu. Di ICT itu perang semikonduktornya itu muncul melalui 2, melalui kabel laut dan melalui satelit. Dan sekarang mereka mengumumkan bahwa satelit mereka sudah beroperasi dengan nama Starlink itu gitu ya. Nah, kalau kita aplikasi 3 perang ini, maka sesungguhnya harus ada istilah yang konsisten di mereka. Itulah New World Order. Yang pada posisi Maret tahun 2000 sekian dikemukakan oleh Biden dalam sebuah pertemuan bisnis. Bahwa dia konsisten menjalankan itu. Artinya seluruh presiden Amerika tidak peduli dari Republik atau Demokrat itu punya visi yang konsisten.
membentuk tata dunia baru berdasarkan New World Order itu ya. New World Order mereka. Dan itulah kemudian ditentang oleh dua negara. Dalam hal ini Rusia Dan Cina. dan Cina. Tapi Cina tidak terbuka melakukan pertentangannya. Rusia terbuka melakukannya. Itulah perang Ukraina. Jadi perang Ukraina adalah penolakan atas tata dunia baru. Penolakan Rusia atas tata dunia baru. Karena itu di belakang Ukraina adalah NATO. Gitu Bu, ngelihatnya. Jadi kita bisa membaca ini. Termasuk bagaimana Federal Reserve menggunakan inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dalam rangka mendikte dedolarisasi. Dalam rangka mendikte, dalam rangka melawan dedolarisasi. Loh, isu BRICS pada November 2023 adalah dedolarisasi. Karena sejumlah negara mendaftarkan diri untuk ikut BRICS, mata uang baru. Poinnya adalah mata uang, sistem pembayaran. Jangan lupa ketika masuk ke dalam mata uang dan sistem pembayaran, itu berarti ada 5 masalah. Transaksi utang dalam mata uang tertentu, transaksi perdagangan itu dalam mata uang tertentu. Yang kedua, cadangan devisa dalam mata uang tertentu. Ya sekarang dolar. Iya, posisinya begitu ya posisinya. Pasar uang dalam cadangan tertentu. Ukuran untuk bicara tentang PDB, kekayaan, itu juga dalam mata uang tertentu. Itu yang mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka melihat ketika Bretton Woods dipukul oleh embargo minyak, mereka bilang nggak bisa, kita mesti lanjut. Itulah Bretton Woods sebagai tata dunia mereka canangkan. Yang kemudian memunculkan Plaza Accord pada tahun 80-an, dia munculkan lagi pada tahun 80 berikutnya di bawahnya namanya Reagan, dengan muncul nama neoliberal sebagai aturan tata dunia baru, dimunculkan kembali pada periode awal dengan nama globalisasi. Itu tata dunia baru semuanya. Itu New World Order. Yang dilaksanakan melalui tadi yang saya bilang 3, kesehatan, keuangan, dan ICT. Nah sekarang lebih ke arah isu kesehatan ya. Nah, ketika karena keuangan sudah mereka pegang. Sebenarnya belum final. Karena belum final karena yang namanya Rusia, yang namanya Cina masih tetap melakukan perlawanan. Apalagi kemarin harga emas sampai sedemikian tingginya, walaupun kemarin masih turun lagi 2%. Tapi dalam catatan saya, nilai dolar sesungguhnya terhadap emas sudah makin ambruk. Di sini terbukti betapa banyak mata orang disesatkan oleh modal transaksi keuangan berbasis dolar. Itu Bu keywordnya. Tapi kan Rusia dengan Cina kayaknya udah nggak pakai dolar. Mereka pakai LCT namanya, local currency transaction, bilateral swap namanya. Ya. Dan itu mereka dengan kayak sistem bilateral gitu ya. Bilateral swap. Jadi mereka menggunakan sistem pembayaran sendiri. Saya ingin mengatakan pada Siti Badala Supari Channel ini peristiwa yang sesungguhnya tidak mudah dipahami kalau Anda punya, kalau kita cuma ngelihat sebuah peristiwa cuma di permukaan. Ya. Tanpa kita, this is X, apa ini, this is, wah menakutkan. No, we have to look beyond that gitu. Kita harus melihat sesuatu. Sama seperti tadi saya bicara sama Ibu, bagaimana kita ngelihat pandemic treaty? Ya. Bagaimana kita ngelihat pandemic agreement? Jadi orang sering melihat isu kesehatannya di kesehatan. Betul. Saya sangat prihatin ketika ada debat cawapres itu, saya tunggu isu kesehatan ya. Tahu-taunya stunting. Aduh. Ada juga yang menggunakan istilah Ibu One Health. Lah itu Tapi cuma satu kata Bu. Iya. Memahaminya apa nggak tahu Bu. Nggak tahu One Health. Aduh gimana? Aduh saya gitu, jauh banget, ngeri banget. Di sisi sini saya tahu pandemi treaty sudah di depan mata, tapi debatnya masih jauh ketinggalan. Nah, sekarang balik ke pertanyaan Ibu. Jadi kalau begitu pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto kan kita berharap balik ke UNES 45. Ya, kita berharap. Kita berharapnya kayak gitu. Karena memang ADART-nya begitu. Ya. Karena memang kampanyenya dia juga begitu. Ya, gitu ya. Kampanyenya dia, karakternya dia, itu mestinya bisa untuk kembali ke UD 45. Bisa ya? Menurut Ibu bisa? Bisa. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan. Saya doakan, itu. Kalau ya satu-satunya kesempatan cuma pada Pak Prabowo. Kenapa Ibu bilang satu-satunya kesempatan? Nah, mumpung sekarang dia yang pegang legal formal dan punya partai yang mempunyai dasar-dasar kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dasar dari partainya dia itu Undang-Undang Dasar 45 loh. Mencari posisi seperti ini kan nggak gampang. Nah ini mesti kita
Mudah-mudahan Pak Bukannya Prabowo. kita harus punya beberapa skenario, Bu, sehingga kita tidak melihat sebagai satu-satunya. Ya, Ah. saat ini maksud Iya. saya itu Iya. salah satu-satunya yang kelihatan di mata, sudah kelihatan jelas Oke. bahwa sangat mungkin Pak Prabowo itu berani untuk kembali ke UUD 45. Mudah-mudahan Pak Prabowo itu kembali ke keberaniannya. Dia akan terkenal dengan beraninya. Nah, itu mudah-mudahan beraninya di sini. Nah, Kalau masih konsisten dengan Sumpah Sabta Marga, Nah. Sumpah Prajurit, gitu Bu ya. Dan karakternya Mestinya berani juga, Bu. ya. Karena itu berarti dia betul-betul menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45. Ya. Gitu Bu. Apalagi dia pernah menjadi Danjen Kopassus. Pasus. Ya. Kebanggaan semua Itu bisa rakyat berani Bu. Indonesia loh. Sorry Bu, bukan jadi manusia yang pelintat-pelintut begitu Bu. Iya, betul. Betul. Kalau dia harus menunjukkan Kuat, bahwa dia dia harus kuat. Iya kuat. Dia Danjen Kopassus, dia mantan dan yang membela bangsa dan negara ini dengan jiwa, raga dan nyawanya. Gitu, Gitu, Bu. harapan kita bersama. Betul. Sampai di situ mestinya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah dengan kondisi yang bersangkutan bisa sampai ke situ, Bu? Itu pertanyaan berikutnya, Bu. Kira-kira gimana tuh, Bu? Apakah yang bersangkutan kenapa? Akan bisa dengan kondisi yang bersangkutan Ya itu kita akan semua bisa berdoa mudah-mudahan bisa. berdoa ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa. Berdoa. Berdoa ya. Tuhan mudah-mudahan mendengarkan doa rakyat Indonesia ya. Kasihanlah rakyat Indonesia jadi korban terus. Mudah-mudahan ini adalah perjalanan bagi bangsa ini yang menyadari bahwa selama satu generasi ini telah terjadi ketersesatan, telah terjadi pengingkaran, telah terjadi pengkhianatan. Nah, mestinya begitu Bu mikirnya. Kalau terjadi pengkhianatan, terjadi pengingkaran, terjadi ketersesatan, maka orang mesti mikir dong. Oke, supaya kita tidak tersesat, kita mesti balik kemana? Supaya kita tidak mengingkari, kita konsisten terhadap apa? Supaya kita tidak termasuk dari rombongan-rombongan pengkhianat dan penjilat, kita mesti gimana? Gitu mestinya Bu. Ya, Itu kan kebal, Danjen Bu. Kopassus Bu. Nah, itu dia. Itu Bu kalau begitu ngelihatnya. Iya. Jadi tidak Mudah-mudahan. lekang nama Kopassusnya. Saya ulang, tidak lekang nama Kopassusnya. Wah itu hebat, hebat sekali sih Bu. Mudah-mudahan. Dia Mudah-mudahan, Bu, ya. sangat karakternya sangat kuat, kekopasusannya sangat kuat. Ya. Dan itu yang mudah-mudahan bisa bertahan, bukan hanya bertahan, Ya. mudah-mudahan bisa kuat dalam memimpin bangsa dan negara ini. Kalimat Mudah-mudahan. Ibu mudah-mudahan itu saya bikin outlook Bu Ibu ya. Sebagai penutup dialog kita. Kita bikin outlooknya. Outlook kita di 2024 ini sesungguhnya berhadapan dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi intensitas fukanya itu meningkat kalau pakai bahasa saya. Kalau pakai bahasa umumnya, intensitas disrupsinya itu meningkat. Apa indikatornya? Seluruh negara di dunia itu pertumbuhan ekonominya menurun. Dulu seluruhnya. Seluruh, kecuali Asia. Asia Tenggara, Asia Tenggara, termasuk kita. termasuk Indonesia. Itu pun dibayangkan untuk Asia Tenggara cuma bergerak antara 4,4 sampai dengan 4,8. Kita berapa? 4,75. 4,75. BI menyatakan antara 4,75 sampai dengan 5,5. Kan jauh tuh. Rentangnya jauh benar gitu. Rentangnya amat. Jauh sekali gitu. Dari situasi yang penuh intensitas disrupsi yang meningkat, maka hanya seorang pemimpin yang bisa membangun keyakinan, yang bisa menegaskan tentang kepastian langkah ke depan. Nah itu Bu. Nah, ya. Dan Berat kepastian itu ya. kepemimpinan itu harus punya Karena ketidakpastian ini sudah terlalu lama. Betul. Sudah 10 tahun. Betul. Ketidakpastian. Kita terombang-ambing. Sebagai makhluk beragama, manusia tidak boleh meninggalkan keimanannya. Tidak mungkin, keimanan itu bagian dari kebutuhan hidup, Bu. Ya. Kebutuhan manusia. Bukan kita membutuhkan itu gitu. Kita membutuhkan tentang bagaimana kehadiran penguasa dunia itu ke dalam diri kita, karena jangankan baju, nyawa kita sendiri adalah titipan. Ya, betul. Itu artinya kita harus punya keyakinan akan keilmuan dan keimanan. Nah, kalau kita sudah bisa menjawab kedua itu, kemudahan akan didapat, Bu. Keringanan akan tergelar, kelancaran akan terjadi, tapi dengan satu kata kunci. Kata kuncinya adalah tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok. Tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak abuse of power.
Kalau sudah masuk dalam kategori tidak abuse of power, itu artinya use of power. Di sini use of power to the ruling society. Terhadap masyarakat yang berkuasa, bukan the ruling party, bukan the ruling family, Ya. tapi the ruling society. Terhadap masyarakat yang berkuasa, kalau sudah sampai pada posisi kembali ke Undang-Undang 45, bahwa keilmuan dan keimanan sampai pada the ruling society, maka dia akan mengembalikan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Begitu, Bu. Dan akan kita capai kemakmuran. Betul. Kenapa? Karena basisnya adalah kejujuran. Gitu. Saya kira gitu, Bu. Aduh, terima kasih banget Iya, Bu. ceramahnya. Saya senang sekali Ya, terima ketemu kasih, Bu. Anda itu pasti ada ilmu-ilmu baru. Dan yang sesuatu yang harus sebetulnya harus dihayati oleh para elit-elit di negeri ini. Harusnya begitu, Bu. Saya ngeri kalau lihat elit-elit di negeri ini tuh sangat-sangat pragmatis dalam berpikir, itu pragmatis banget. Iya. Pragmatis dalam politik, pragmatis dalam segala macam. Iya. Jadi kadang-kadang mudah-mudahan berakhirlah penderitaan ini pada sekarang ini, mudah-mudahan yang ke depan kita bisa berubah. Itu Ibu namanya membangun harapan positif. Iya dong. Harus Ya, harus Ibu membangun harapan. Dan harus begitu, Bu, memang. Saya Harus setuju sama Ibu. optimis. Iya. Kita harus mengerti Iya. tentang masalahnya. Iya. Kita harus tahu siapa Iya. musuh kita. Iya. Nah, tetapi kita harus tetap optimis. Iya. Karena selain niat kita berperang, selain niat kita dalam hati, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Jujur pada pengelolaan sumber daya, jujur pada produksinya, jujur pada Nah, distribusinya. caranya bagaimana ya mensosialisasikan supaya masyarakat itu mengerti siapa musuh kita. Kalau musuh kita itu jelas, itu mungkin masyarakat itu akan tumbuh dengan benar. Tapi saya melihat banyak masyarakat tumbuh tidak benar karena nggak ngerti musuhnya. Musuhnya di sana, dia ngadepnya ke sini. Musuhnya di situ, ngadepnya ke sana. Ini kalau saya jawab akan panjang lagi, Bu. Next time. Nanti Oke. seri Ya, berikutnya. oke. Ya. Seri berikutnya. Musuh bersama. Judulnya nanti yang akan datang adalah musuh bersama, Bu. Ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih Terima banyak. kasih, Bu. Ya. Terus teman-teman, kita tadi mendengarkan betapa mengerikan sih sebetulnya ilmu yang dipunyai oleh Pak Ihsanuddin Nursi ini. Dia ngomong bukan sembarang ngomong, dia ngomong dengan literatur yang sangat rapi. Dia selalu punya referensi yang jelas. Dan kalau ditanya ini dari mana, ini dari buku ini halaman sekian, dia bisa jawab. Jadi dia bukan omong kosong, dia mau dipelajarin dengan luar biasa. Kita sangat beruntung kali ini bisa mendengarkan obrolan dia yang sangat bermutu, yang berdasarkan satu data-data yang sangat akurat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Terima kasih, Bu.